Bab 63. Cinta sekretaris pilihan Papa. Kondisi Anneliese sudah pulih setelah 1 minggu keluar dari rumah sakit. Dia bahkan sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa, dan pagi ini memaksa berangkat ke perusahaan untuk bekerja sebagai sekretaris suaminya. Brian sebenarnya sudah melarang, tapi Anneliese bersikeras ingin bekerja dengan alasan bosan, jika di rumah saja tanpa melakukan kegiatan apa-apa. Jika istri Brian adalah wanita lain, mungkin wanita itu akan memilih tinggal di rumah tanpa harus capek-capek bekerja. Suaminya seorang CEO kaya raya, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan untuk menyenangkan diri sendiri. Sepertinya menghabiskan uang Brian untuk pergi ke salon dan shopping setiap hari pun tidak akan jadi masalah. Sayangnya istri Brian bukan wanita seperti itu, dia wanita yang sederhana dan tidak gila harta. Anneliese lebih bangga jika dia menghasilkan uang sendiri dengan bekerja. Anneliese sedang memoles wajahnya di depan meja rias ketika Brian masuk ke walk-in closet setelah mandi. Tubuh atletisnya hanya ditutup handuk dari pinggang sampai lutut. Anneliese sempat menggerakkan ekor matanya untuk melihat Brian yang muncul di pantulan cermin. Pemandangan itu membuat Anneliese menelan dahnya susah payah. Punya suami kelewat seksi memang meresahkan. Dalam posisi bertelan, yang D4 seperti itu saja sudah membuat pikiran Anneliese berkelana kemana-mana. Seketika Anneliese menggelengkan kepalanya, dengan cepat untuk mengusir bayangan meresahkan itu dari otaknya. Dasar otak mosum, apa yang kamu pikirkan? Umpat Anneliese dalam hati. Sepertinya efek terlalu lama tidak disentuh Brian, akibatnya jadi berpikir macam-macam. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Brian sambil meraih kemeja yang sudah disiapkan oleh Anneliese. Anneliese membulatkan matanya. Bagaimana bisa Brian tahu kalau dia sedang memikirkan sesuatu? Padahal sejak tadi Brian belum melirik ke arahnya. Aku sedang make up, tidak ada yang aku pikirkan. Jawab Anneliese. Brian tersenyum tipis dengan menarik sudut bibirnya, senyum yang menandakan kalau dia tidak percaya pada jawaban Anneliese. Matamu sampai melotot melihat perutku, bagaimana mungkin kamu tidak memikirkan apapun? Cecar Brian. Dia dengan santainya memakai kemeja, padahal perkataannya berhasil membuat pipi Anneliese merona karena malu dan terkejut. Anneliese terkejut karena Brian terlihat seperti bisa membaca pikiran orang lain. Diam artinya iya. Tegas Brian puas. Dia merasa menang karena berhasil membuat Anneliese tak berkutik. Apa? Apanya yang iya? Aku tidak bilang begitu. Anneliese menyangkal meski sedikit gugup. Dan kegugupan itulah yang membuat Brian semakin yakin kalau tebakannya benar. Dengan hanya memakai kemeja lengan panjang dan bagian pinggang masih dililit handuk, Brian berjalan menghampiri Anneliese. Dia berhenti tepat di belakang kursi yang diduduki oleh istrinya itu. Mata keduanya saling bertemu dalam pantulan cermin. Anneliese tampak berusaha menetralkan perasaannya untuk mengurangi rona merah di pipinya akibat menahan malu. Bilang saja kalau kamu menginginkanku, kenapa harus malu pada suami sendiri? Ucap Brian percaya diri. Walaupun kenyataannya memang sesuai yang ada di pikiran Brian. Kamu ini sedang bicara apa? Sangat tidak jelas. Anneliese pura-pura acuh dan melanjutkan aktivitasnya. Dia memberikan sentuhan make up terakhir dengan mengoles lipstik di bibirnya. Brian tampak tenang. Kedua tangannya dia letakkan di bahu Anneliese, kemudian menunduk agar kepalanya sejajar dengan Anneliese. Ada waktu 30 menit untuk bersinta sebelum sarapan. Bisikan Brian membuat tubuh Anneliese membeku seketika. Mata membulat sempurna menatap wajah Brian dari cermin. Kini jantungnya mulai berdetak kencang setelah melihat Brian melempar senyum pernah arti. Kamu ada meeting pagi. Gugup Anneliese sambil menepis tangan Brian dari pundaknya. Rasanya aku tidak perlu mengingatkan kamu setiap hari soal jabatanku di perusahaan. Ucap Brian.
Dia adalah CEO, pemilik perusahaan yang bisa berangkat dan pulang kapan saja sesuai keinginannya. Termasuk menunda meeting. Perutku masih sedikit sakit, ucap Anneliese beralasan. Bukan maksud menolak, tapi saat ini dia sudah rapi. Kalau harus bersinta dulu, dia harus mandi lagi, membenarkan make up dan mengganti baju lagi. Semalam kamu merengek ingin bekerja dan mengatakan perutmu baik-baik saja. Kenapa sekarang mendadak sakit? Brian menatap curiga, dia langsung menebak kalau Anneliese hanya beralasan saja. Anneliese semakin gugup dibuatnya, dia sudah ketahuan bohong. Membuat alasan lain pun percuma saja. Aku sudah rapi begini, kenapa tidak nanti saja setelah pulang kerja? Pada akhirnya Anneliese jujur. Menolak suamimu. Brian menatap sedikit sebal. Dia sudah terlalu lama menahannya karena ingin kondisi Anneliese pulih terlebih dulu. Sekarang Anneliese sudah baik-baik saja, tapi malah menolaknya. Anneliese menggeleng cepat. Bukan menolak, hanya ditunda saja sampai pulang kerja, jawabnya. Brian beranjak dari sana dan melanjutkan aktivitasnya memakai celana untuk bersiap ke perusahaan. Brian cukup profesional selama bekerja. Meski sekretarisnya adalah istri sendiri, tapi dia tidak mencampur adukan urusan pribadi di dalamnya. Padahal tadi pagi sempat mendiamkan Anneliese saat masih di rumah dan dalam perjalanan menuju perusahaan. Tapi siang ini dia menghampiri meja kerja Anneliese dan mengajak sekretarisnya itu pergi bersama bertemu rekan bisnisnya. Dokumen yang perlu ditandatangani jangan sampai lupa dibawa, ujar Brian mengingatkan. Sudah saya siapkan semuanya Pak. Brian mengangguk dan berjalan lebih dulu keluar ruangan. Anneliese segera beranjak mengekori Brian tanpa berani berjalan di sampingnya. Beberapa karyawan sampai bergosip melihat CEO mereka, yang sejak pagi tidak jalan beriringan saat datang ke perusahaan. Salah satu karyawan menebak jika hubungan keduanya sedang renggang. Bukankah masih terlalu dini untuk bertengkar? Mereka baru beberapa bulan menikah. Komentar salah satu karyawan yang penasaran dengan kehidupan bosnya. Bukannya mereka tidak melalui proses pacaran. Kesalahpahaman pasti akan sering terjadi, karena belum mengenal karakter masing-masing. Itu butuh penyesuaian dan proses yang tidak mudah, sahut wanita berusia 35 tahunan. Dia sedikit berpengalaman dalam urusan rumah tangga karena sudah 9 tahun menikah. Kamu benar. Terkadang yang melalui proses pacaran saja bisa bertengkar setiap hari. Mereka masih bergosip meski Brian dan Anneliese sudah menghilang di balik pintu khusus petinggi perusahaan. Terkadang menggosipkan rekan kerja atau atasan menjadi hal yang menyenangkan bagi sebagian orang. Masih marah padaku? Anneliese memberanikan diri memulai obrolan dalam perjalanan pulang ke rumah. Walaupun Brian tidak menunjukkan kemarahannya selama di perusahaan, tapi Brian menjadi sangat pendiam ketika berada di luar perusahaan. Bahkan saat pergi bersama untuk bertemu klien, tidak ada obrolan apapun selama berangkat dan kembali. Sepertinya kamu perlu belajar dari istri-istri di luar sana, ucap Brian. Anneliese mengerutkan keningnya. Memangnya seperti apa istri-istri yang kamu maksud sampai aku harus belajar dari merek? Brian menghela nafas kasar. Mereka punya usaha menyenangkan hati suami. Kamu tahu dari mana? Cecar Anneliese yang malah menatap curiga pada Brian. Brian, kamu tidak bergaul dengan istri-istri orang kan? Atau banyak istri orang yang curhat padamu? Tuh, Brian mengetuk kening Anneliese. Pura-pura bodoh atau bagaimana? Hampir semua teman dan rekan kerjaku sudah memiliki istri. Tentu saja aku tahu dari mereka. Anneliese cemberut sambil mengusap-usap keningnya. Kita bahkan baru menikah beberapa bulan, aku juga tidak berpengalaman menyenangkan hati orang lain. Itu sebabnya aku memintamu belajar, sahut Brian cepat. Aku tidak punya banyak teman. Lagi pula teman-temanku belum ada yang menikah. Kamu selalu punya alasan. Brian membuang pandangan keluar jendela.
Supir yang mengendari mobil mereka memilih pura-pura tidak tahu walaupun mendengar semua percakapan mereka. Bab 64. Malam ini rumah Saka kedatangan keluarga Juna. Dia datang bersama istri dan ketiga anaknya. Rumah Saka mendadak ramai dan sedikit gaduh oleh tingkah Jenny yang super aktif. Mulutnya hampir tidak bisa diam alias cerewet. Remaja 16 tahun itu selalu ikut dalam obrolan siapapun yang sedang berbicara. Brian sampai memasang wajah malas setiap kali melirik sepupunya yang tidak bisa diam itu. Di mata Brian, Jenny terlalu cerewet dan banyak tingkah sebagai seorang wanita yang seharusnya kalem dan anggun. Kalau disandingkan dengan Anneliese, jelas terlihat bagaikan bumi dan langit. Brian merasa beruntung memiliki istri seperti Anneliese, yang tidak akan membuatnya naik darah seperti Jenny. Kak Anne, aku masih penasaran kenapa kakak mau menikah dengan Kak Brian. Alasan waktu itu pasti bohong kan? Kak Anne jujur saja kalau memang dipaksa menikah dengan orang itu. Cerocos Jenny sambil memperlihatkan ekspresi meledek ketika melirik Brian. Para orang tua tampak mengabaikan ocehan Jenny, sebab kali ini mereka sedang membahas bisnis keluarga. Kamu bisa diam tidak? Anak kecil jangan mencampuri urusan rumah tangga orang dewasa. Sewot Brian tegas. Jenny memutar malas bola matanya. Siapa yang kakak maksud anak kecil? 2 bulan lagi usiaku 17 tahun, jadi sudah masuk kategori dewasa. Balasnya tak terima. Selama belum ada KTP aku bebas menyebutmu anak kecil. Jadi tidak usah mencari pembelaan. Dasar anak kecil, hobi ikut campur urusan orang. Brian beranjak dari duduknya dan menoyor kepala Jenny karena jaraknya cukup dekat. Kak Brian jadi pria kasar sekali sama perempuan. Kak Anne pasti menyesal seumur hidup karena mau menikah dengan kakak. Anneliese hanya geleng-geleng kepala mendengarkan perdebatan antar sepupu itu. Kak Anne, aku punya kenalan CEO tampan baik hati, kaya raya dan tidak sombong. Dia adalah kakak sahabatku. Kalau nanti Kak Anne sudah jadi janda, aku akan mengenalkan kalian berdua. Brian mendelik mendengar ucapan Jenny. Bocah itu benar-benar membuat darahnya mendidih. Sebelum kamu mengenalkan pria itu, aku akan membuangmu ke laut. Omel Brian kesal. Dia kemudian menggandeng tangan Anneliese dan mengajaknya pergi dari sana. Mau kemana? Yang lain masih di sini. Lirih Anneliese. Tentu saja dia tidak enak jika harus meninggalkan ruang keluarga. Sekarang juga masih terlalu sore untuk tidur. Telingaku sakit mendengarkan ocehan anak kecil itu. Lebih baik kita ke kamar saja. Brian menggandeng tangan Anneliese dan membawanya pergi dari sana. Cek cek cek, mereka pasangan suami istri paling kaku yang pernah aku temui. Gumam Jenny pelan. Jenny bisa berkata seperti itu karena belum ada perkembangan dari awal menikah sampai sekedar. Brian mengunci pintu kamarnya, agar tidak mendapat gangguan dari sepupunya. Pria itu duduk di sofa panjang, Anneliese mengikutinya dan ikut duduk di sebelah Brian. Katamu tadi siang membeli lingerie. Kamu tidak mau menunjukkannya padaku. Brian menatap lekat wajah Anneliese yang tiba-tiba bersemu merah. Aku membelinya karena Tante Jasmine yang memaksa. Jelas Anne. Dia seolah tidak mau terlihat seperti seorang istri yang sangat memanjakan suami, dengan membeli banyak lingerie untuk melayaninya di ranjang. Anne mungkin takut hal itu akan membuat Brian makin percaya diri karena berpikir dia terlalu mencintai Brian. Aku tidak bertanya kamu dipaksa atau inisiatif beli sendiri. Yang jelas kamu sudah membelinya. Ujar Brian. Anneliese tidak mendebat lagi, dia langsung beranjak dari duduknya untuk mengambil lingerie yang masih ada di dalam paper bag. Kening Brian mengkerut melihat Anneliese menyodorkan paper bag itu padanya. Kenapa memberikannya padaku? Lalu harus aku berikan pada siapa? Kamu sendiri yang bilang ingin melihatnya. Anneliese masih memegang paper bag di depan Brian karena belum diterima oleh suaminya itu. Anne,
Kamu bercanda. Kalau hanya melihat lingerinya saja, aku bisa melihatnya lewat internet atau toko online shop. Hanya perlu ketik lingerie, lalu akan muncul berbagai jenis dan warna lingerie di ponselku. Brian tampak tak habis pikir pada istrinya. Masa begitu saja harus dijelaskan dengan detail? Pakai, aku ingin melihat lingerie itu melekat di tubuhmu. Titah Brian. Anneliese menarik nafas dalam, dia berusaha menahan diri untuk tidak menjawab lagi dan memilih masuk walk-in closet. Kurang dari 5 menit, Anneliese keluar dengan memakai lingerie warna hitam di atas lutut. Kain tipis dan menerawang itu mampu memperlihatkan lekuk tubuh Anneliese yang sempurna. Brian sampai tertegun melihatnya. Bola matanya membulat sempurna dan mulutnya sedikit terbuka. Tutup mulutnya, liurmu hampir menetes. Ejek Anneliese. Walaupun terlihat malu dan tidak nyaman memakai baju haram itu di depan Brian, tapi Anneliese masih bisa bersikap santai. Brian mengabaikan cibiran Anneliese. Pria itu berdiri dari duduknya dan berjalan mendekati Anneliese. Kamu harus begini setiap malam kalau ingin cepat punya anak, ucap Brian. Anneliese memukul dada Brian yang sudah berdiri di depannya. Bilang saja kamu ingin bercinta setiap hari. Brian terkekeh sembari merapatkan tubuh dan merengkuh pinggang Anneliese. Apa Tante Jasmine juga mengajarimu soal gaya berdinta? Kamu bisa mempraktekkannya sekarang, bisik Brian. Anneliese tertawa. Kamu berharap apa dariku? Brian semakin menarik pinggang Anneliese sampai menempel tanpa jarak. Pria itu mengukir senyum mesumnya yang membuatnya terlihat makin tampan. Memuaskanku, memangnya apa lagi? Jawab Brian. Anneliese tiba-tiba mendium bisbir Brian. Walaupun awalnya tampak ragu, tapi dia semakin berani setelah Brian membalas diumannya. Kini sepasang anak manusia melakukan perjalanan ke planet Surabaya. 2 hari lagi adalah anniversary pernikahan Brian dan Anneliese yang pertama. Brian menyiapkan kejutan untuk Anneliese dari jauh-jauh hari. Pria itu akan mengajak Anneliese pergi keliling Eropa selama 1 bulan, untuk merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-1 tahun. Malam ini Brian baru sampai di rumah pukul 12 karena harus lembur, menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa dihandle selama dia akan berlibur ke Eropa. Brian menyelesaikan pekerjaannya malam ini karena besok akan berangkat pukul 2 siang. Di dalam kamar, Anneliese masih terjaga dan berdiri di balkon kamarnya. Dia tadi melihat mobil Brian memasuki halaman rumah. Meski tahu Brian akan masuk ke kamar mereka, tapi Anneliese tidak beranjak dari balkon. Pandangannya masih lurus ke depan dengan tatapan menerawang. Anneliese tidak lupa dengan tanggal pernikahan mereka. Dia tahu 2 hari lagi adalah anniversary pertama. Tapi sampai detik ini belum ada tanda-tanda kehamilan. Sebagai seorang istri, tentu Anneliese merasa sedih dan khawatir. Apalagi suami dan kedua mertuanya sangat berharap dia segera memiliki anak. Meskipun mereka tidak pernah menyinggungnya secara langsung. Sudah malam, kenapa kamu di sini? Anneliese merasakan kehangatan ketika Brian memeluknya dari belakang. Udara malam ini sangat dingin. Badan kamu sangat dingin. Brian terkejut dan membalik tubuh Anneliese agar menghadap ke arahnya. Sudah berapa lama kamu berdiri di sini? Brian menatap tajam, lalu segera menarik Anneliese masuk ke dalam kamar karena Anneliese hanya diam saja. Brian mendudukkan Anneliese di ranjang dan menyelimuti tubuh Anneliese dengan selimut tebal. Setelah itu menutup pintu balkon dan menguncinya. Brian menyembunyikan kunci itu tanpa dilihat oleh Anneliese. Kejadian seperti ini sudah terjadi beberapa kali, jadi lebih baik menyembunyikan kunci pintu yang terhubung ke balkon agar Anneliese tidak ke sana lagi. Maaf belum bisa memberimu keturunan. Lirih Anneliese ketika Brian menghampirinya. Aku bahkan tidak pernah menuntut, untuk apa meminta maaf. Anggap saja kita sedang diberi kesempatan untuk menikmati hidup berdua, sebelum akhirnya diberi kesempatan memiliki anak.
Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, semuanya akan baik-baik saja. Brian mengusap kepala Annelise dan mendaratkan kecupan di sana. Annelise langsung menghambur ke pelukan Brian dan menangis di sana. Bab 65. Annelise memasang wajah masam sejak memasuki pesawat pribadi. Dia tadi masih menahan diri, karena ada keluarga Brian yang mengantar mereka ke bandara. Sekarang hanya ada dia dan Brian. Annelise bisa mengekspresikan kekesalannya di depan suaminya itu, meski di dalam pesawat pribadi ada kru dan pramugari. Brian sebenarnya menyadari kekesalan Annelise, namun memilih bersikap acuh dengan pura-pura tidak melihatnya. Emosi Annelise sedang tidak stabil sejak kemarin, jadi Brian memutuskan diam saja. Dia juga bermaksud memberikan waktu pada Annelise untuk berpikir dan menenangkan diri. Annelise mendengus kesal, saat melihat Brian mengeluarkan laptop dan menyibukkan diri dengan benda persegi itu. Kamu sebenarnya niat mengajakku berlibur, atau ingin menyuruhku menyaksikan kesibukan kamu selama dalam perjalanan, dan berada di Eropa nanti. Nada bicara Annelise sedikit sinis. Brian dengan santainya melirik Annelise tanpa memberikan pembelaan. Hal itu semakin menyulut emosi Annelise, karena merasa diabaikan oleh Brian sejak pagi tadi sampai siang ini. Kamu sangat menyebalkan, cibir Annelise geram. Suasana hatinya benar-benar buruk. Semua itu karena kondisinya yang belum hamil sampai sekarang. Dia cukup stres dengan pertanyaan dari teman-teman di perusahaan. Itu sebabnya Annelise memilih berhenti bekerja sejak 3 bulan yang lalu. Bukan hanya lingkungan kerjanya saja yang membuat Annelise merasa stres karena tertekan keadaan, teman-teman dan rekan bisnis mertuanya juga kerap kali menanyakan soal kehamilan padanya. Lalu pagi tadi Brian memberitahu akan mengajaknya pergi ke Eropa tanpa persiapan apapun. Bahkan tidak meminta pendapatnya sama sekali. Tentu saja Annelise merasa kesal walaupun Brian bersembunyi di balik kata kejutan. Karena seharusnya Brian bisa memahami perasaannya, yang sedang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Kamu sudah mengomel sejak pagi tadi, masih ingin mengomel atau aku sium? Brian menahan tawanya, ekspresi Annelise jika sedang kesal justru terlihat sangat menggemaskan. Bibirnya sedikit maju dengan belatapan sinis. Tidak bicara lagi denganmu, tegas Annelise seraya membuang pandangan keluar jendela pesawat. Bukannya dibujuk dan ditenangkan, Brian malah membuatnya makin kesal. Grace! Seru Brian memanggil salah satu pramugari yang ikut terbang bersama mereka. Wanita berusia 30 tahunan itu segera menghampiri Brian. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sopan. Annelise diam-diam melirik suaminya yang memanggil pramugari. Hatinya menjadi panas melihat pramugari itu berdiri sangat dekat dengan Brian. Untung saja seragamnya masih terbilang sopan. Kalau sampai berpakaian seksi dan menonjol, tentu Annelise akan menegur Brian karena membawa pramugari seperti itu. Siapkan kamar, kami ingin istirahat. Titah Brian. Baik Pak. Ada lagi yang bisa saya kerjakan. Brian hanya mengibaskan tangannya untuk menyuruh pramugari itu undur diri. Aku tidak mau istirahat, Annelise menginterupsi dengan suara tegas. Lagi-lagi Brian hanya melirik tanpa mengatakan apapun. Menanggapi Annelise yang sedang bad mood, hanya akan memperpanjang masalah, lebih baik diam untuk sementara waktu. Lagi pula Brian sudah menyiapkan cara mengembalikan mood Annelise agar berhenti mengomel. Kurang dari 10 menit, pramugari tadi menghampiri Brian dan memberitahu jika kamarnya sudah selesai disiapkan. Brian kemudian memaksa Annelise ikut dengannya. Mau ikut ke kamar atau aku telanjang dada di depan mereka? Brian melirik para kru dan pramugari yang sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Annelise segera berdiri dari duduknya, dia menghentakkan kakinya dan berjalan menuju kamar. Di belakang Annelise ada Brian yang mengekor sambil tersenyum penuh kemenangan. Tidak sulit membuat Annelise patuh padanya. Brian mengunci pintu kamar setelah mereka masuk.
Anneliese langsung menduduki sofa karena dia tidak mau istirahat. Apalagi dia bersama Brian, sudah bisa ditebak endingnya kalau dia duduk di ranjang. Suasana hatinya sedang tidak baik. Anneliese tidak akan bisa bermesraan dengan Brian dalam keadaan seperti itu. Jadi dia menghindari hal yang saat ini belum dia inginkan. Melihat Anneliese duduk di sofa, Brian ikut duduk di sebelahnya dengan santai. "Sayang, sebenarnya kamu kenapa? Kenapa sejak pagi tidak berhenti marah padaku?" Suara Brian sangat lembut, sebelah tangannya mengusap-usap pucuk kepala Anneliese. Brian bingung sendiri karena semua yang dia lakukan terlihat salah di mata Anneliese. Bahkan hal sepele sekalipun bisa menjadi masalah besar bagi Anneliese. Anneliese menyikut Brian dengan kesal. "Jangan coba-coba merayuku. Aku tidak akan luluh kali ini." Anneliese membuang muka, enggan menatap Brian. "Sekarang bilang padaku, kamu ingin apa? Aku mengajakmu pergi agar hubungan kita semakin harmonis. Kalau kamu masih marah padaku seperti ini, kita tidak akan bisa menikmati waktu berlibur di Eropa nanti." Brian menunjukkan kesabarannya di depan Anneliese. Pria itu benar-benar menahan egonya dan berusaha mengembalikan mood sang istri. "Aku ingin semua hartamu," jawab Anneliese asal. Dia hanya mengikuti dialog yang pernah dia baca di salah satu novel. Anneliese ingin tahu apakah Brian memiliki jawaban yang memuaskan, atau sebaliknya. Brian terkekeh mendengarnya. "Kenapa tertawa? Tidak rela memberikan hartamu padaku?" Sewot Anneliese karena merasa Brian sedang mengejeknya. "Sayang, semua hartaku sudah pasti menjadi milikmu juga. Bukankah beberapa aset sudah diubah menjadi namamu?" tutur Brian mengingatkan. Wajah Anneliese langsung bersemu merah karena malu. Bisa-bisanya dia melupakan hal sepenting itu. Sekarang dia malah mempermalukan diri sendiri di depan Brian. "Sekarang mau apa lagi? Apa perlu aku menggunakan nama Anneliese untuk apartemen yang sedang aku bangun?" tanya Brian sambil menahan tawanya. Dia senang menggoda Anneliese. Anneliese meninju pelan perut Brian. "Kamu menyebalkan. Meskipun aku menyebalkan, tapi cuma kamu yang aku cintai di dunia ini," ujarnya. Anneliese tertawa terbahak-bahak. Dia sangat geli mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Brian. Tidak cocok dengan karakter dan wajah tegas Brian. "Kamu tidak punya bakat menggombal," komentar Anneliese. Brian hanya memperhatikan Anneliese yang masih tertawa. "Sudah tidak marah?" tanya Brian seraya menarik Anneliese dalam dekapannya. Anneliese mendadak luluh setelah obrolan receh tadi. Dia membalas pelukan Brian dengan erat. "Aku mencintaimu," bisik Brian tanpa melepaskan pelukannya. "Jika aku tidak bisa hamil, apa kamu akan tetap mencintaiku?" lirih Anneliese. "Kamu tidak boleh punya pikiran buruk seperti itu. Kamu sehat, rahimmu juga baik-baik saja. Suatu saat kita pasti akan memiliki anak," sahut Brian. "Aku hanya bicara kemungkinan terburuknya. Apa perasaanmu tidak akan berubah? Aku khawatir kamu. Aku mencintaimu, selamanya akan tetap begitu," potong Brian cepat. "Buang jauh-jauh kekhawatiran kamu." "Terima kasih," ucap Anneliese haru. "Sayang, kamu tahu sendiri aku tidak membutuhkan ucapan terima kasih," goda Brian. "Jangan mulai, kita tidak mungkin melakukannya di dalam pesawat. Tapi kita pernah melakukannya dalam perjalanan ke Jepang 4 bulan yang lalu," ujar Brian mengingatkan. "Ingatanmu sangat tajam pada hal-hal yang berbau mesum," balas Anneliese heran. Brian terkekeh santai. "Mau coba di sofa ini?" Anneliese membulatkan matanya, dia baru saja membuka mulut untuk protes, tapi Brian sudah membungkam bibirnya dengan diuman.